bikin suka ngeluh, kayak lupa diri nih. Nah, untuk ibu-ibu yang ada di sini, tampaknya muka-muka kepo sudah kelihatan di sini ya. Mukanya udah pengen nanya sama Bu Nyai nih. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke Bu Nyai. Kepo deh. Oke, kira-kira siapa nih yang mau kepoin Bu Nyai di sini? Waduh, semuanya Bu Nyai. Abis deh waktunya. Berarti semangat. Semangat. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan dari sebelah sini dulu. Silakan yang mau bertanya sama Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai. Kepo deh. Kepo apaan tuh? Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Romlah dari Majelis Taklim Miftahul Huda, Tenjolaya, Bogor. Oh ya Bu. Saya mau bertanya, tolak ukur miskin dan kaya itu seperti apa sih Bu? Hanya itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia belum tahu nih si ibu ini ya. Tolak ukurnya miskin sama kaya tuh apa gitu. Baik, oke. Wah asik menarik ya. Siapa yang merasa miskin? Angkat tangan. Ayo angkat tangan siapa yang merasa miskin? Sekarang saya balik. Siapa yang merasa kaya? Saya biar jadi doa ya Bu Nyai. Amin, amin. Allahumma. Ada yang angkat tangannya setengah gini. Aneh. Betul Bu, Masya Allah. Banyak orang bingung. Kemiskinan. Orang miskin bingung lihat. Oh enak itu orang kaya. Yang orang kaya, ya Allah, juga bingung. Ibu tahu nggak orang kaya juga banyak bingungnya? Banyak setoran, banyak utang, banyak pengelolaan. Sampai Masya Allah, Bu. Orang kaya ujian, orang miskin juga ujian. Lalu bagaimana kalau begitu diri kita menyikapi itu? Mari kita jawab tentang siapa itu orang miskin. Yang dikategorikan miskin itu dalam artian begini Bu. Dia punya penghasilan. Tapi cukup hanya untuk makan. Sehari-hari. Kalau fakir. Fakir itu dia memang tidak punya apa-apa. Hartanya sedikit. Tidak punya penghasilan. Tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu fakir. Lalu orang kaya itu siapa? Orang kaya itu adalah orang yang dalam kategori dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Berapa persen zakat mal? 2,5%. 2,5%, betul? Dikeluarkan kapan zakat itu? Setahun, itu namanya 1 haul. Saat harus dikeluarkan zakat. Kok punya harta sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Batas minimal orang wajib mengeluarkan zakat. Kurang lebih 85 gram emas. Harga emas sekarang berapa Bu? 1 gram. Berapa? 850. Katakanlah 1 juta harga emas. Berarti kalau 1 tahun punya uang 85 juta, ya, wajib itu keluar zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan bahaya. Nah itu kategori orang kaya Bu. Jadi sudah wajib keluarkan zakat. Kalau tidak mau keluarkan zakat, jadi berbahaya. Bayangkan makan terus nggak pernah ke belakang. Apa yang terjadi? Ya perutnya mules, bukan hanya kembung Bu, meledos itu. Bahaya, iya enggak? Nah itu maka orang kaya itu seperti itu. Jadi orang yang kaya betul. Nah terus kemudian siapa orang yang di bawah fakir? Ada lagi di bawah fakir. Tahu Bu? Orang yang punya segalanya tapi masih merasa kurang. Itu lebih dari miskin. Betul tidak? Betul. Iya tidak Bu? Betul. Kurang melulu, kurang, jadi miskin hidupnya. Iya benar. Miskin hatinya juga ya. Jadi nggak ada segalanya kalau itu. Nggak ada rasa syukur gitu ya. Udah jelas Bu Betul. jawabannya Bu.
Masya Allah, jadi aku sekarang baru paham tuh ternyata orang kaya tuh yang bisa ngeluarin zakat. Iya. Kalau miskin tuh cuma cukup buat hari-hari. Betul, kalau fakir itu malah yang wajib terima Yang zakat. terima zakat. Jadi emang udah ada bagiannya Allah yang menciptakan kita ya semuanya. Iya. Emang udah ada lapisan-lapisannya ya biar saling Nanti melengkapi. kalau kaya semua dunia ini rancu. Hancur sudah ya. Iya, coba. Kalau semuanya kaya, mana yang mau bekerja? Nah. Semua kepengen jadi bos. Semuanya nggak ada yang mau jadi karyawan. Kalau mau pergi kemana-mana kita bingung nggak ada sopir. Nah, Ngapain aku jadi sopir? Aku sudah kaya. itu dia. Ngapain aku ngajar jadi guru? Aku sudah kaya, diem aja di rumah sudah punya segalanya. Maka Allah ciptakan itu dengan berbagai seperti itu. Supaya ada interaksi, supaya ada saling kerjasama semuanya. Udah diciptakan seperti itu ya Bu ya. Amin. Oke, kita kasih kesempatan untuk penanya yang kedua. Silakan dari sebelah sini, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, Kepo deh. Kepo apaan tuh? perkenalkan nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Miftahul Huda Al-Usmaniyah Saniyah Tapos 2 Tenjolaya Bogor. Bogor. Yang ingin saya tanyakan, gimana caranya mensyukuri diri sendiri supaya tidak ngeliat kepada orang lain yang lebih sukses, yang lebih kaya. Selalu kepingin gitu ya? Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Ci Ayah. Gimana caranya untuk bersyukur. Jadi nggak ngelihat keluar terus gitu. Kadang-kadang orang kan bawaannya gemes gitu ngelihat orang kok bisa lebih sukses, lebih bisa punya ini itu. Padahal aku udah kerja atau aku gini-gini aja. Iya. Ngebanding-bandingin diri sendiri lah gitu loh Bu Nyai. Baik, oke, Ibu Tuti. Ibu Tuti kan namanya? Ibu Tuti. Ya, orang itu bukan hanya Bu Tuti tok loh. Sebetulnya ini juga mewakili kita semuanya. Sering dalam hati kita itu mesti apa? Kepinginnya lihat orang lain. Betul tidak? Maka saya kasih batasan supaya apa? Hati tentrem, hati bertambah syukur nikmat kita. La ing sakartum la azidanakum, wala ing kafartum inna adabi lasadid. Jadi begini Bu Tuti, Masya Allah. Kalau ngelihat orang itu jangan ngelihat urusan dunia itu lihat yang atas saja. Zaman Rasulullah juga ada orang itu yang satu iri tapi yang positif. Dia begini, ya Rasul, bagaimana saya bisa untuk setiap kali bisa bersedekah, bisa infak, bisa keluarin zakat. Sementara saya miskin ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan bingung, kamu nggak punya uang, bisa dengan cara yang lain kamu bisa mendapatkan yaitu nikmat Allah. Bisa mendapatkan pahala dari Allah. Kalau orang tidak punya uang, kamu bisa untuk habis itu apa? Hanya sederhana, disuruh wiritan selesai sholat. Disuruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Coba seperti itu. Irinya orang zaman dulu, zaman Rasulullah itu seperti itu. Iri ingin dapatkan pahala, bukan iri ingin urusan dunia. Itulah yang saya maksudkan. Jadi hari ini Bu Tuti, kalau mau melihat segala sesuatu supaya hidup kita tetap bersyukur, tetap tenang, tetap tentram. Lihatlah yang masih banyak di bawah kita dalam urusan dunia. Hari ini kita bisa makan enak. Masih banyak orang yang melonglong di dalam kelaparan panjang. Maka batasannya Rasulullah mengatakan dalam urusan dunia, lihatlah yang lebih bawah dari kita. Akan melahirkan rasa syukur yang sangat hebat. Setuju? Setuju. Untuk urusan akhirat, lihatlah yang ke atas. Oh, orang itu bisa yaitu menjalankan ibadah, sholat jamaah di masjid terus. Kenapa saya tidak? Orang itu bisa berpuasa bulan suci Ramadan, bisa puasa sunnah, bisa puasa yang lain-lain. Masya Allah, kenapa saya tidak? Halo? Lihatnya yang di situ. Bisa dipahami Bu?
Kalau sudah semua merasa begitu, hidup nyaman, hidup tentram, ada tetangga punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Oh, kita tetap bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Saya memang tidak punya seperti itu, tapi saya Engkau kasih sehat ya Allah. Engkau kasih anak-anakku solih-solihah. Engkau kasih suamiku tidak lupa pulang ke rumah. Semoga suami kita tidak lupa pulang ke rumah. Loh, ibu kok amin apa suaminya pulang ke rumah lupa? Jangan diaminin dulu. Jadi apa? Semuanya serba apa? Satu keberkahan yang ada di dalam diri kita. Ibu mau saya kasih sedikit kisah. Ada orang, dia punya anak 2. Seorang ibu rumah tangga. Suaminya karyawan biasa. Dia setiap hari naik sepeda motor butut, kemudian boncengin 2 anaknya pergi ke sekolah, baru kemudian ke kantor. Apa yang terjadi? Istrinya dipanasin sama teman-temannya waktu jemput sekolah. Wah, suatu saat suaminya naik pangkat. Suami muda naik jabatan, masa iya sih sepeda motor butut terus? Akhirnya apa? Merajuk sama suaminya. Pak, papi ini kan sudah naik jabatan. Masa iya sih naik sepeda motor? Gak pantas. Kemudian terus mamu gimana mami? Beli dong mobil. Akhirnya nyicil mobil, kredit mobil. Masya Allah, kredit. Akhirnya apa? Uang mulai berkurang karena untuk kredit. Nah, mulai punya 1, digosok lagi. Cuma mobil 1. Masa istrinya direktur, mobilnya cuma 1, gantian sama suami. Minta lagi kepada suaminya. Mobilnya 2, cicilan dua-duanya. Masalah timbul lagi, yaitu apa? Tidak punya garasi. Bangun garasi, utang lagi. Masalah enggak? Masalah. Sudah punya garasi, punya ini, punya itu. Mulai ada rasa ketakutan. Jangan-jangan karena satunya masih di luar, nanti kalau dicuri orang gimana? Dipasang alarm. Malam-malam lagi nikmat-nikmatnya sama suami istrinya. Kelompatan kucing, alarmnya bunyi. Wing, 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 wing. Jauh, akhirnya apa semuanya sebab itu. Dan di akhir cerita ini apa yang terjadi? Semuanya karena cicilannya lebih besar, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, akhirnya tidak mampu bayar. Dan si istri karena tidak tahan miskin, akhirnya minta cerai dengan suaminya. Jadi apa? Belum tentu jadi berkah kalau seperti ini. Mending enak pakai sepeda motor butut tapi nggak punya utang. Betul tidak? Jadi belum tentu harta itu membahagiakan. Ya atau iya ibu? Ya. Mulai sekarang jangan tuntut suami kita melebihi dari kemampuan. Kasihan deh dia. Oke. Jadi begitu ya Bu Nyai ya. Masya Allah ya. Iya. Bu Nyai, aku tuh mau nanya juga nih ya. Aku Kepo juga ya? Iya. Kenapa Ci Aya? Kenapa ya kalau orang kaya itu suka jatuhnya tuh pelit gitu loh Bu Nyai. Contohnya kalau kita minta donasi, pasti kan kita nyamperinnya orang-orang yang berada dong. Karena untuk bisa membantu donasi kita biar berjalan dengan lancar, mencapai target gitu ya. Tapi ternyata malah orang-orang yang ada duit itu malah nggak mau ngeluarin gitu. Padahal kadang-kadang donasi itu kan seikhlasnya ya. Nggak memaksakan gitu. Kenapa ya Bu Nyai ya? Iya, jadi gini aja. Kita lihat orang kaya kalau tidak ada iman berpikirnya hanya untung rugi. Karena di dalam otaknya hanya ada kalau aku keluarkan uang ini adalah rugi. Tapi orang kaya yang beriman tidak demikian Ci Aya. Jadi dia berpikir apa? Saya harus uang ini bisa bermanfaat. Betul. Jadi mungkin aja pas ketemunya orang kaya yang pelit. Tapi masih banyak orang kaya loh yang tidak pelit. Karena hidupnya ingin berkah, hidupnya ingin manfaat. Hanya ada satu kunci, Ibu dengar baik-baik juga pemirsa di rumah. Kita mau jadi apapun it's okay. Kalau kita dalam kondisi miskin, jadilah orang miskin yang bermartabat. Kalau kita jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bermanfaat. Miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Begitu. Luar biasa. Nah Bu Nyai ya. Nah Bu Nyai, yang mau kepo nih nggak cuma ibu-ibu dan saya aja loh yang di sini loh. Ternyata ada yang di sosial media juga seperti biasa. Silakan. Ada yang ngirimin pertanyaan lewat menyebut berkah_net ya di IG kita. Nah kita lihat yuk kayak apa pertanyaannya, ini dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi dari Jakarta Selatan. Bu Nyai, kepo deh. Apa benar kekayaan yang kita miliki nantinya akan dihisap? Nanti akan dipertanggungjawabkan kemana? Itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Nyai, Iya. kekayaan kita itu katanya bakal dihisap. Nanti kalau dipertanggungjawabkannya kemana ya, Bu Nyai? Ya? Oke, baik. Oke, Ciaya, aku Iya, iya. berdiri. Oke, silakan Kalau Bu. duduk suka nggak bisa ngomong, satu. Kedua, karena kecil nggak kelihatan. Punyanya kecil sekali soalnya. Masya Allah. Ya Allah, harta kita ini bakal dihisap kan di akhirat? Jawabannya iya. Bakal dihisap. Dan pertanyaan tentang harta ini ada dua. Kalau yang lainnya satu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Allah. Waman nabiuka? Waman kitabuka? Al-Quran Al-Karim. Sekarang pertanyaan tentang harta itu ada dua. Dari mana engkau peroleh? Yang kedua, kemana engkau belanjakan? Cara memperoleh sudah benar, tapi belanjakannya nggak benar. Saya mau tanya sebelum saya menjawab. Ibu, lihat di lemari ibu. Lebih banyak mana bajunya ibu-ibu sama bapak-bapak? Ibu-ibu. Ngaku deh. Terus kemudian kalau kita punya banyak-banyak terus kita nggak pakai, kira-kira mubazir nggak? Oh, tapi kalau nggak dibelikan, bapak itu nggak pernah membahagiakan istri. Nggak mau belikan baju gitu. Saya akan malu kalau kumpul sama teman-teman bajunya nggak bagus, perhiasan nggak banyak, orang-orang semuanya kaya, kita melarat sendiri, miskin sendiri. Bapak sih nggak pernah mau ngerti sama saya. Nanti kalau bapak nggak mau belikan baju saya nggak mau ngaji lagi. Saya nggak mau yasinan tahlilan lagi. Si suami bingung lihat, kenapa sih kamu itu baju sudah begitu banyak masih kurang aja. Ya iya tapi kurang banyak Pak. Yang lainnya lebih banyak lagi. Pokoknya nanti kalau saya enggak dibelikan baju, saya enggak mau ngaji, enggak mau yasinan, enggak mau tahlilan lagi. Ya sudah, kalau kamu enggak bisa diomongi, enggak mau yasinan, enggak mau tahlilan, kamu diem aja di rumah sampai tak yasini tak tahlili sendiri. Saking mangkelnya bapaknya. Jadi apa Bu? Yang penting itu kita itu qanaah. Qanaah itu tahu apa? Cukup. Merasa cukup. Terima aja. Sesuatu hal yang banyak tapi nggak pernah dipakai. Ya Allah mubazir. Nanti dihisap segalanya yang lebih-lebih itu. Daripada gitu, menggunakan untuk orang lain jadi manfaat. Hisap kita agak ringan gitu loh Bu. Orang itu kalau mau melewati bea cukai, yang bawa barang banyak itu lama hisapnya. Betul tidak? Tapi jangan dipikir terus kemudian wong Islam itu ndak boleh kaya. Jangan berpikir begitu ya Bu. Bukan harga mati. Artinya kaya itu kalau saya loh ya. Orang Islam kalau bisa kaya. Setuju enggak? Iya, kalau dengan kekayaan itu, dengan iman kita, dengan Islam kita, dengan kekayaan kita, kita bisa berbagi, kita bisa bermanfaat, kita bisa memberi, kita bisa menolong orang lain. Maka saya setuju, orang Islam harus kaya dan kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Betul tidak? Jangan kemudian wis nggak usah kaya, nanti hisapnya lama. Lebih baik saya miskin saja. Cara untuk menyikapi tidak seperti itu. Kalau bisa kita kaya, semakin banyak berbagi dan kemudian semakin banyak bermanfaat. Memang dihisap, tapi kalau hisapnya bagus, dikemanakan belanjanya benar, berarti kita lulus. Silahkan masuk surganya Allah dengan kekayaannya. Hayya. Ya. Masya Allah ya, jadi Islam itu harus kalau bisa kaya ya. Iya. Karena kita makin banyak memberikan berkah buat orang gitu. Asal pemanfaatannya disesuaikan, bisa berbagi, bisa bermanfaat. Seperti tadi yang kaya harus bermanfaat. Bermanfaat. Nah itu dia. Nah untuk ibu-ibu dan good people yang mau berpartisipasi untuk bertanya dengan Bu Nyai, monggo loh ya. Akan Oke. dijawab langsung oleh Bu Nyai. Langsung aja Siap. komen. Atau kirim video pertanyaan kamu lewat DM Instagram di @menjemputberkah_net dan juga di TikToknya menjemputberkah.net. Jangan lupa di follow dan di komen juga ya. Nah setelah ini kita akan kepoin lagi nih Bu Nyai tentunya Oke. dengan tema kita hari ini yang si miskin dan si kaya ini. Oke, tetap di Menjemput Berkah. Hai Hayya. ya.